Halo guys, dalam kesempatan ini gue ingin membahas sesuatu yang penting, nggak penting, tergantung dari mana kalian melihatnya atau bagaimana kalian menyikapinya. Yang pertama, sudah jelas di kehidupan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hidup di bawah aturan. Nah, aturan ini pun ada dua, aturan yang tertulis yang diatur di undang-undang dan aturan tidak tertulis yang biasa kita bilang norma, ethics, atau moral. Nah, aturan-aturan ini ada untuk kita pelajarin guys. Lu bisa tanya-tanya, untuk yang aturan tertulis itu gampang, lu tinggal baca aja aturannya seperti apa, dan yang susah itu adalah aturan tidak tertulis. Nah, ini biasanya kita belajar dari pengalaman hidup yang kita lakukan, dari kesalahan yang kita buat, atau kita belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua adalah action. Nah, untuk action ini adalah hanya satu hukum yang berlaku, paling tidak bagi gue yang gue percaya satu hukum, yaitu adalah hukum sebab dan akibat. Gue percaya sebab itu tidak akan membohongi si akibat. Jadi contoh paling gampangnya adalah lo bekerja keras, akibatnya insya Allah lo akan sukses. Lo males-malesan, lo tidur-tiduran, ya udah akibatnya sudah pasti uh, hidup lo akan gitu-gitu aja. Sangat tidak mungkin lo males-malesan, end up-nya lo sukses gitu loh, atau lo bisa mencapai apa yang lo inginkan. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Ada kemungkinannya, kayak lo bisa menang lotre gitu. Ada kemungkinannya, tapi chancesnya itu sangat-sangat kecil. Jadi ya kalau gue sih maunya gampang-gampang aja. Gue maunya ikutin pendahulu-pendahulu atau senior-senior gue yang sudah menjalani hidup ini dengan penuh asam garam, penuh tantangan, penuh up and down. Jadi gue tinggal ikutin aja lah apa yang mereka lakukan. Dan setelah action ini akan ada namanya pasti reward dan punishment. Jadi kembali lagi, sebabnya lo kerja keras, akibatnya lo sukses. Ya. Nah, rewardnya adalah tentu mungkin lo bisa punya dari segi materi dan reward dari segi non materi. Kalau materi udah gampang lah, ujung-ujungnya uang kan. Tapi kalau non materi itu lo memberikan impact yang positif kepada orang-orang di sekitar lo. Contohnya kebahagiaan dari orang tua, kebanggaan dari saudara-saudara lo, karena lo bisa mencapai sesuatu yang hasil jeripayah lo sendiri. Sebaliknya juga, sebab dan akibat lagi. Sebabnya lo malas-malesan, akibatnya hidup lo gitu-gitu aja. Atau cenderung, ya I'm sorry to say, susah. Nah, di situ akan ada namanya nanti punishment. Nah, punishment ini tidak hanya akan impactnya ke lo aja yang susah, tapi adalah orang-orang lain, kembali lagi ke orang tua. Orang tua lo jadi ikut pusing mikirin nasib lo, saudara-saudara lo juga akan ikut pusing mikirin bagaimana untuk membantu lo biar lo bisa tetap menjalani hidup ini dengan layak. Itu adalah suatu hukum yang tidak bisa kita tolak, suatu hukum yang tidak bisa kita tinggalkan, dan reward dan punishment ini selalu nempel di badan kita guys. Sebab hukum sebab akibat, reward and punishment itu akan selalu nempel di kehidupan kita, di diri kita. Itu tidak mungkin kita pisahkan. Jadinya kalau lo pengen kehidupan yang lebih baik, sudah pasti yang lo harus lakukan adalah lo bekerja keras, terus menerus, cara tekun. Ya mudah-mudahan akibatnya adalah lo akan mempunyai kehidupan yang layak. Rewardnya adalah untuk diri lo sendiri secara materi dan non material. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi tergantung dari individu atau pribadi itu masing-masing guys. Tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kadang-kadang yang terbaik buat gue mungkin belum tentu yang terbaik buat lo. Yang terbaik buat lo belum tentu yang terbaik buat gue. Tapi gue percaya bahwa setiap manusia ini mempunyai hak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kembali lagi, itu adalah prinsip hidup atau hukum-hukum atau pedoman-pedoman yang gue pegang. Jadinya ya, karena ini seperti mata rantai guys, mata rantai yang tidak bisa kita putuskan, tidak bisa kita hilangkan, hanya satu bagian aja. Ini sudah melingkar dalam kehidupan kita sehari-hari.
untuk saat ini sampai untuk masa depan. Jadi kembali lagi, semua itu hidup itu adalah pilihan, guys. Hidup itu adalah pilihan, dimana kalian sendiri yang akan menjalankan, kalian sendiri yang akan merasakan, kalian sendiri yang akan menanggung resikonya, kalian sendiri yang akan menerima rewardnya. Jadinya ya, gue percaya sekali lagi setiap orang mempunyai kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Tapi kembali lagi, gue kembalikan kepada teman-teman semua yang nonton video ini. Kalian bisa menentukan sendiri langkah-langkah kalian mau seperti apa. Kalian bebas menentukan hidup kalian mau seperti apa. Tapi harus diingat sekali lagi bahwa aturan-aturan itu tidak mungkin bisa lepas dari tubuh kita. Hukum sebab akibat akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Reward and punishment pun akan selalu ikut sama kita kemanapun kita pergi, guys. Itu tidak mungkin dipisahkan. Jadinya kembali lagi, sekali lagi, hidup ini kalian sendirian tentukan, kalian sendirian desain, terserah kalian mau dibawa kemana, itu adalah pilihan. Tapi harus diingat, guys, hidup ini cuma sekali, akan sangat sayang kalau kalian tidak bisa memaksimalkan apa yang sudah Allah atau Tuhan berikan kepada kalian. Karena hidup ini tidak mungkin bisa diulang lagi, guys. Sekali lagi, hidup ini cuma sekali, maksimalkanlah semaksimal mungkin. Jadinya ya, gue berharap teman-teman yang nonton video ini bisa menentukan pilihan yang baik untuk diri kalian, sehingga kalian bisa mencapai apa yang ingin kalian capai di kemudian hari. Karena ingat, proses itu tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Dan kita tidak pernah tahu kapan hasilnya itu akan terlihat. Tapi gue percaya selama kita melakukan hal yang benar, akibat itu akan selalu ada, reward dan punishment itu akan selalu ada menyertai kita semua. Jadinya ya mungkin sekian aja sharing-sharing singkat atau ngobrol-ngobrol gabut. Yang pasti secara jujur gue mengharapkan kalian semua yang ada nonton video ini, kalian bisa menjadi apa yang ingin kalian capai di kemudian hari. Well, mungkin sekian aja sharing gue pada malam ya. Udah mau pagi sih sebenarnya. Seperti biasa, guys, stay positif, stay healthy, sampai kita bisa riding bersama lagi, guys. Take care.